Air merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia, di mana kita menggunakan air untuk kehidupan kita sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan air di Timur Tengah semakin lama semakin meningkat, akibat adanya peningkatan jumlah penduduk dan semakin besarnya produksi pertanian. Jika dilihat secara geografis, di kawasan Timur Tengah sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh gurun, di mana ini berdampak pada sedikitnya sumber air, khususnya air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kelangkaan air bersih ini kemudian kerap kali menjadi salah satu sumber permasalahan di kawasan Timur Tengah. Ketidakadilan dalam pendistribusian air khususnya sungai seringkali tidak bisa dimanfaatkan secara adil oleh setiap negara-negara di kawasan Timur Tengah. Terdapat konflik yang terjadi antara Mesir dan Ethiopia mengenai air, yaitu di Sungai Nil Biru. Konflik mulai memanas ketika pada tahun 2011 Ethiopia membangun bendungan raksasa di wilayah Sungai Nil Biru, yang mana ini memunculkan respon kurang baik dari Mesir terhadap pembangunan bendungan raksasa tersebut. Karena sejak 1929 hingga sekarang, hanya Mesir yang berhak menggunakan air Sungai Nil, sehubungan dengan adanya perjanjian terdahulu pada tahun 1929 dan juga 1959. Mesir juga membangun bendungan Aswan pada tahun 1960, sehingga debit air ke negara-negara lain minim. Adanya ketidakadilan pembagian ini kemudian menginisiasi negara lain seperti Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi, dan Ethiopia untuk meratifikasi Nile Cooperate Framework Agreement pada tanggal 13 Juni 2013 lalu. Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi multilateral pertama yang melibatkan negara hulu dan hilir yang teraliri Sungai Nil. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan adanya distribusi yang adil terhadap pemanfaatan Sungai Nil, dan juga negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Ethiopia, yang merupakan negara pertama yang menginisiasi Nile Cooperate Framework Agreement, mendapatkan keuntungan berupa benefit from river atau keuntungan ekonomi dan juga benefit beyond the river, yang mana Ethiopia berintegrasi dengan negara-negara yang mempengaruhi Sungai Nil tanpa mengurangi biaya untuk mendukung pemanfaatan sungai. Yang lebih besar lagi yakni keuntungan dari proyek bendungan Grand Ethiopia Renaissance Dam yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Ethiopia. Pada tanggal 11 April 2011, Ethiopia membangun Grand Ethiopia Renaissance Dam yang merupakan suatu proyek besar bendungan raksasa di Afrika dengan kapasitas 6.000 MW dengan reservoir sebesar 63 miliar per kubik yang diperkirakan selesai pada tahun 2017. Namun, Mesir sebagai negara yang sangat bergantung dengan Sungai Nil menuntut adanya proyek bendungan ini karena kapasitas volume air terhadap Mesir akan berkurang. Pada masa pemerintahan Mursi, kebijakan luar negeri Mesir lebih melakukan penolakan terhadap bendungan tersebut, terlihat dengan adanya ancaman pengerahan kekuatan militer serta pengusiran suku Oromo Ethiopia di Mesir. Namun, ketika terjadi pergantian pemimpin di Mesir, yakni digantikan dengan Abdul Fattah al-Sisi, Presiden al-Sisi melihat penggunaan kerjasama sangat menguntungkan dalam merespon pembangunan bendungan raksasa di Ethiopia tersebut. Pendekatan kerjasama dalam permasalahan bendungan membuat tercapainya suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Mesir, Ethiopia, dan Sudan. Perjanjian itu dikenal dengan Declaration of Principles, yang terdiri dari 10 prinsip mengenai teknis serta peraturan dalam pembangunan bendungan di Ethiopia. Sebelumnya, juga pernah ada perjanjian mengenai bendungan raksasa di Ethiopia, yaitu Nile Cooperate Framework Agreement. Namun, pada perjanjian tersebut, Mesir dan Sudan tidak menandatanganinya, dikarenakan ada beberapa peraturan yang merugikan Mesir
serta tidak membahas secara lengkap mengenai teknis dan peraturan dalam pembangunan tersebut. Kepentingan tiap aktor. Ethiopia membangun bendungan tersebut guna untuk membangun perekonomian di negaranya. Seperti yang kita ketahui, Ethiopia merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan gross domestic product per kapita hanya sebesar $471 Amerika. Sekitar 38% dari 80 juta penduduk di Ethiopia masih hidup dalam kemiskinan. Dengan begitu, perlu adanya kebijakan yang mampu meningkatkan perekonomian di Ethiopia dengan melakukan kebijakan pada pengembangan sumber daya air, dengan melakukan pembangunan bendungan raksasa Grand Ethiopia Renaissance Dam. Mesir sebagai negara yang sangat bergantung dengan sungai Nil ini mengkhawatirkan dengan adanya pembangunan bendungan raksasa Grand Ethiopia Renaissance Dam di Ethiopia mampu mengurangi debit air sungai Nil yang akan mengalir ke Mesir, sehingga menyulitkan kebutuhan air di Mesir. Pada masa pemerintahan Mursi, Mesir bersikap menolak terhadap pembangunan bendungan raksasa tersebut. Namun, setelah terjadi pergantian kepemimpinan yang digantikan oleh Abdul Fattah al-Sisi, yang melihat penggunaan kerjasama sangat menguntungkan dalam merespon pembangunan bendungan raksasa di Ethiopia tersebut. Ancaman-ancaman yang dilayangkan Mesir terhadap Ethiopia menimbulkan berbagai kekhawatiran banyak pihak. Karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, yakni konflik perang. Sehingga dalam hal ini, negara-negara lain berupaya membujuk kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan melalui jalan tengah damai tanpa adanya penggunaan senjata. Dalam konflik ini, sulit bagi semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini terjadi karena masing-masing aktor tetap berpegang teguh pada kepentingannya masing-masing dan tidak ada pihak yang mau mengalah. Sehingga seringkali kesepakatan gagal terjalin. Namun demikian, mereka tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai, di mana diantaranya dengan melalui negosiasi dan mediasi. Cara-cara tersebut dianggap sebagai salah satu resolusi konflik yang paling ideal untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, karena dengan cara negosiasi maupun mediasi, kesepakatan yang terjalin umumnya merupakan pertimbangan dari kepentingan kedua belah pihak. Sehingga, pihak-pihak yang berkonflik akan merasa puas dan konflik dapat terselesaikan tanpa adanya kekerasan. Di mana dalam kasus ini, Amerika Serikat secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi pihak ketiga atau mediator dalam proses mediasi antara pihak-pihak yang terkait. Sebelum dilakukannya mediasi yang ditengahi oleh Amerika Serikat, Mesir dan Ethiopia terlebih dahulu melakukan negosiasi yang membahas aspek-aspek terkait pengisian dan pengoperasian bendungan, juga penanganan terhadap kekeringan yang mungkin terjadi ke depannya. Konflik sendiri juga merupakan hal yang tidak terlepas dalam perkembangan Islam. Sejak masa awal kehidupan Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, kemudian dilanjutkan pada periode persebaran Islam di Madinah, bahkan hingga Rasulullah wafat dan berganti pada kepemimpinan kekhalifahan pun, konflik tetap terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini tidak terlepas karena sifat konflik sendiri yang memang akan selalu terjadi selama manusia memiliki perbedaan, baik perbedaan identitas hingga perbedaan kepentingan. Meskipun demikian, konflik-konflik yang terjadi pada masa perkembangan Islam tetap dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran Rasulullah SAW yang dinilai dapat memberikan strategi jalan tengah penyelesaian konflik yang cerdas dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Maka, merupakan hal yang wajar apabila Muhammad mendapat predikat sebagai al-amin karena kecerdasan dan kemahirannya dalam menganalisis suatu permasalahan.
Salah satu resolusi konflik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan Islam adalah dengan dilakukannya Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah sendiri merupakan perjanjian antara umat muslim dengan kaum kafir Quraisy, yang mana dalam hal ini terjadi karena kaum Quraisy melarang umat muslim untuk masuk ke Makkah dan melakukan ibadah haji. Sehingga Rasulullah SAW mengajak kaum Quraisy untuk bernegosiasi dan menghasilkan perjanjian damai. Dengan mengamati dari strategi resolusi konflik yang diambil oleh Mesir Ethiopia, terdapat kemiripan dengan resolusi konflik yang pernah diambil oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum kafir Quraisy, di mana keduanya menggunakan jalan tengah damai, yakni dengan melalui negosiasi dengan tujuan menyelesaikan konflik tanpa adanya kekerasan atau bahkan hingga menimbulkan pertumpahan darah.